Halo Sobat Rupiah, terlihat masih pada semangat banget ya Sobat Rupiah di Cafe Museum Bank Indonesia. Ada saya lagi, Rahardian Lutfan dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Dan saya mau tanya nih, Sobat Rupiah, siapa yang pengen banget punya rumah? Atau pengen beli rumah sendiri? Ini ada hubungannya sama kebijakan di sektor makroprudensialnya Bank Indonesia. Nah, karena itu kita tanya-tanya langsung dengan Mbak Santi dari Departemen Makroprudensial Bank Indonesia. Silakan Mbak Santi. Oke, Mbak Santi tadi saya udah spill dikit ke teman-teman ya bahwa kalau teman-teman Gen Z dan juga milenial yang pengen banget beli rumah, itu salah satunya ada hubungannya juga dengan kebijakan di sektor makroprudensialnya Bank Indonesia. Mbak Santi boleh nggak sih di-spill sedikit, diceritain sedikit ke kita terkait sama kebijakan insentif likuiditas makroprudensial? Oke, jadi hai dulu nih Ian. Ya. Hai Sobat Rupiah. Gitu. Jadi kita mau cerita rumah tapi agak panjang dulu nih ya Yes. ke belakangnya nih ya karena supaya lengkap. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke yang tadi Ian bilang kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, kita cerita dulu kondisi ekonomi kita sekarang kayak gimana sih gitu. Kita kan udah berhasil lewatin pandemi nih. Terus kita udah oke gitu, ekonomi kita sudah tumbuh baik. Sekarang kita perekonomiannya udah tumbuh sekitar 5% ya, 5% di atasnya gitu. Nah, ini berarti sekarang kalau seperti kata Pak Gubernur di pertemuan tahunan Bank Indonesia yang baru November lalu, itu waktunya kita untuk menopang ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional gitu. Nah, untuk itu kebijakan makroprudensial Bank Indonesia ini juga diarahkan ke sana, mendorong pertumbuhan. Jadi kebijakan makroprudensial itu sifatnya akomodatif, mendorong intermediasi supaya bisa menopang pertumbuhan itu tadi gitu. Intermediasi itu kalau kita lihat kinerjanya kayak apa? Pertumbuhan kredit perbankan sekarang ini udah tinggi. Kalau kita lihat di bulan September 2023 itu pertumbuhannya udah nyampe 8,99%. Itu udah cukup tinggi. Tapi tentunya masih bisa dioptimalkan lagi karena kita pengen kredit ini menopang pertumbuhan ekonomi lebih jauh lagi, berkelanjutan gitu, nggak mandek segitu aja tapi terus tumbuh dan tinggi gitu. Nah, di sini kebijakan makroprudensial Bank Indonesia ini ada yang namanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Ini adalah peran Bank Indonesia untuk mendorong supaya bank itu memperkuat lagi, mengucurkan kreditnya ke sektor-sektor yang dipandang memiliki daya ungkit perekonomian. Artinya kalau sektor-sektor ini tumbuh cepat, ekonomi kita juga bisa tumbuh melejit nih menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Nah, gitu. Nah, di sini tuh kebijakan ini juga dilakukan bersinergi sama kebijakan pemerintah gitu. Jadi sejalan, bukan hanya Bank Indonesia tapi juga pemerintah supaya sinkron jalannya dan bareng gitu naiknya. Yes, makin optimal juga hasilnya ya Mbak Santi ya. Benar banget. Tadi Mbak Santi sempat bahas soal sektor-sektor yang bisa mendapatkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ini. Boleh diceritain ke kami sedikit Mbak, apa yang jadi sektor prioritas dalam KLM ini dan juga kenapa sektor tersebut bisa jadi prioritas? Oke. Jadi totalnya ada 46 sektor nih yang kalau bank menyalurkan kredit ke sana itu akan dapat insentif. Ini bisa dikelompokin dalam 5 kelompok besar. Pertama, itu hilirisasi sektor mineral dan batu bara. Di dalamnya ini ada sektor-sektor komoditas strategis seperti bauksit, nikel gitu ya, terus batu bara. Terus ini juga tentunya sejalan dengan program hilirisasi pemerintah. Nah, yang kedua kita bicara hilirisasi non-minerba. Di dalamnya itu ada pertanian, perikanan, kelautan, gitu ya, perkebunan juga. Nah, selain ini komoditas yang strategis dan prioritas, ini juga terkait sama ketahanan pangan dan inflasi harga pangan, gitu. Nah, yang ketiga kita bicara pariwisata. Seperti kita tahu pandemi itu kan sangat memukul pariwisata ya. Jadi ini perlu terus didorong supaya pulih dan lebih baik lagi. Nah, ini selain akomodasi juga termasuk penyedia makan minum. Yang keempat kita punya perumahan. Nah, perumahan ini termasuk juga perumahan rakyat. Lalu konstruksi dan real estate-nya gitu. Dan yang kelima kita punya inklusif dan hijau. Jadi di sini termasuk UMKM, ultramikro dan juga yang ramah lingkungan. Nah, itu 5 kelompok besar tadi itu yang juga kita bareng-bareng sama pemerintah kita lihat mana-mana nih sektor yang memiliki daya ungkit pada
perekonomian. Gitu. Berarti sektor-sektor itu sebenarnya dipilih jadi sektor prioritas karena itu sektor yang paling mungkin untuk memiliki daya ungkit paling besar ya Mbak di perekonomian tadi Mbak Santi. Oke. Selain itu juga sektor-sektor ini tuh akan mendorong dari sisi tenaga kerjaan gitu. Jadi menyerap banyak tenaga kerja supaya tentunya mengurangi pengangguran juga di perekonomian nasional. I see. Yeah. Jadi selain perumahan sebenarnya pariwisata juga ya Mbak. Jadi teman-teman kalau mau healing itu juga sebenarnya masih nyambung nih mendorong sama ekonomi nasional. Yes, betul. Nah, kriteria apa sih Mbak yang harus dipenuhin oleh bank yang kira-kira mau join untuk bisa mendapatkan KLM ini Mbak? Oke. Jadi sebenarnya bank itu sangat dimudahkan ya didorong gitu. Jadi sesuai sama bisnis banknya masing-masing. Yang harus dipenuhi bank itu ada 3 aspek. Pertama sektornya sendiri, tadi sesuai sama yang ditetapkan gitu. Yang kedua besarannya, ada minimal besaran tertentu berapa persen kredit yang harus disalurkan ke sektor-sektor itu. Dan yang ketiga adalah pertumbuhannya. Kita nggak pengen bank hanya nyalurin segitu aja terus mandek gitu. Tapi kita pengen nih tumbuh terus supaya yang tadi ekonomi kita ini tumbuh melejit. Nah, kita kan tadi lihat berapa sih sebenarnya besaran yang bisa didapat gitu ya. Nah, total dari besaran insentif yang bisa didapatnya adalah 4%. 4% ini bentuknya pengurangan kewajiban giro wajib minimum. Mungkin nanti teman-teman bisa baca mengenai giro wajib minimum ini di bicara juga nih ya, gitu dibicara. Nah, cuma intinya kalau tadinya kan 4% ini bank-bank itu harus taruh di Bank Indonesia dalam giro gitu ya. Jadi diparkirin di Bank Indonesia. Nah, sekarang kalau dia menyalurkan kreditnya secara optimal ke yang sektor-sektor yang ditetapin tadi, itu maksimal 4% mereka bisa dapat. Jadi uangnya instead of diparkir bisa diputar lagi. Banknya bisa dapat untung lebih banyak. Dan uang yang bisa disalurkan untuk kredit lebih banyak, kita juga sebagai calon debitur bisa punya peluang lebih besar kan ya untuk dapat kredit gitu. I see. Oke, jadi sebenarnya dampaknya ujung-ujungnya ke masyarakat juga ya Mbak? Benar. KLM ini ya. Nah tadi Mbak, salah satu sektor prioritas itu kan properti atau perumahan ya Mbak Santi ya. Pas banget buat generasi milenial dan juga Gen Z yang hadir di sini maupun yang nonton kita di YouTube, Mbak Santi yang pengen banget punya rumah. Salah satunya KPR gitu kali ya Mbak ya. Gimana sih Mbak bagi generasi milenial dan generasi Z tadi yang pengen punya rumah, yang pengen KPR, kalau misalnya kita kaitkan dengan kebijakan KLM ini, kaitannya seperti apa Mbak Santi? Iya, ini sobat-sobat rupiah, adik-adik sekarang ini biasanya udah mandiri banget ini ya finansialnya, ini kemampuan pengelolaan finansialnya bagus banget gitu. Nah, kita bicara pemilikan rumah yang dari KPR ya, gitu. Ada 2 aspek nih. Pertama dari sisi penawaran kreditnya. Kalau penawaran kredit tadi kita udah bicara KLM. Nah, artinya bank itu kan didorong untuk genjot lagi nih ke sektor perumahan salah satunya. Artinya kalau bank punya dana lebih banyak untuk sektor perumahan, peluang kita untuk dapat kredit lebih besar kan ya. Gitu. Nah, yang kedua itu dari sisi permintaan kreditnya. Nah, kita nih calon debitur yang para Gen Y, Gen Z nih gitu ya. Nah, kita Bank Indonesia punya kebijakan yang namanya rasio loan to value. LTV gitu. Ya Mbak ya? LTV, pastinya ada juga ya dibicara ya gitu. Nah, ini tuh jadi sekarang sejak pandemi Bank Indonesia itu melonggarkan kebijakannya. Kalau sebelum pandemi itu ditetapkan rasio loan to value-nya itu 85%. Ini realnya kayak apa sih angka ini? Jadi gini deh, kalau sobat rupiah mau beli rumah, misalnya rumah atau apartemen juga bisa ya. Misalnya harganya 200 juta. Kalau dengan ketentuan yang dulu 85%, rasio loan to value artinya bank boleh ngasihin 85% dari nilai asetnya. Jadi 200 juta harganya, 170 juta yang bisa didapat dari bank. Masih ada sisa 30 juta nih nomboknya dari mana? Nah, itu yang biasa kita harus siapkan dalam bentuk uang muka atau DP. Nah, sekarang pasca pandemi, selama pandemi dan pasca pandemi, karena kita pengen dorong lagi sektor perumahan itu, nah Bank Indonesia melonggarkan. Jadi bank bisa menyalurkan 100% loan to value-nya gitu. Jadi kalau misalnya sobat rupiah mau beli rumah harganya 200 juta, bank boleh nih ngasihin 200 juta dalam bentuk kredit. Jadi sobat rupiah yang belum sempat nabung banget untuk DP bisa beli rumah. Tapi ini tidak wajib ya, bank nggak harus ngasih 100%-nya. Karena itu dilihat dari kehati-hatiannya. Pertama banknya juga harus sehat gitu, banknya harus kuat. Yang kedua,
calon debiturnya, Yep. kita Sobat Rupiah juga harus punya rekam jejak yang baik, Yes. dan kondisi finansialnya bisa diyakini oleh Yep. bank tidak beresiko. Betul. Gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah dimungkinkan oleh Bank Indonesia bahwa sekarang teman-teman kalau misalnya mau punya rumah, Sobat Rupiah mau punya rumah, bisa DP 0% ya, Mas Iya, Santi ya? betul, Bisa betul. sampai 0% DP-nya. Betul. Mantap sekali, jadi lebih mudah ya teman-teman untuk bisa membeli properti pertama mungkin kalau untuk generasi milenial dan juga generasi Z ini ya. Nah Mbak Santi, ini adalah pertanyaan terakhir Mbak Santi. Apa aja sih tips untuk punya rumah pertama untuk milenial dan Gen Z? Mungkin Mbak Santi boleh inget-inget zaman dulu pas pas beli rumah pertama gitu ya Mbak Santi. Apa sih tips-tipsnya, mungkin boleh di-share sama teman-teman di sini? Sebenarnya sebelum masuk ke tipsnya ada satu yang menarik Oke. nih Yan. Hmm. Jadi kalau dulu kan itu rumah pertama lebih gampang dimiliki, Iya. persyaratannya lebih longgar. Nah di pelonggaran LTV ini, rumah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu sama, dilonggarkan juga 0%. Jadi kalau mungkin Sobat Rupiah udah punya income gitu ya, udah bisa dialokasikan dengan baik, lalu ngambil rumah pertama, lalu wah masih ada nih lebihnya gitu kan, semua bisa di-manage dengan baik. Saya mau investasi lagi ya apartemen, itu sama. Jadi bank bisa memberikan 100% dari nilai aset juga. Jadi bukan cuma rumah pertama, tapi juga kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. ya, mantap. Nah, Oke. terus kalau tipsnya ada 3 nih yang bisa dimanfaatkan sama Sobat Rupiah. Yang pertama, tadi kita udah bicara KLM, kita bicara pelonggaran LTV. Berarti ini saat yang tepat nih untuk ngajuin KPR, perumahan gitu ya. Ini saat yang tepat karena bank lagi ngucurin banyak-banyaknya. Kita sebagai calon debitur juga lagi dimudahkan. Yang kedua, tadi kita bicarakan bahwa bank harus lihat kehati-hatiannya gitu. Nah, Sobat Rupiah ini perlu jaga rekam jejaknya. Jadi kalau bertransaksi dengan uang elektronik misalnya, nah itu kalau dikelola dengan baik itu bisa jadi track record yang baik loh buat bank. Jadi Sobat Rupiah punya rekam jejak yang baik gitu. Nah terus kalau kalau Sobat Rupiah punya kartu kredit, jangan lupa dilunasi sesuai kewajibannya. Kalau punya pinjaman gitu ya, misalnya punya pinjaman UMKM atau pay later gitu, semuanya dilunasi sesuai kewajibannya gitu. Jadi harus punya rekam jejak yang baik supaya Sobat Rupiah itu punya reputasi yang baik di depan perbankan. Nah, yang ketiga, di website Bank Indonesia setiap bulannya itu Bank Indonesia mempublikasikan yang namanya asesmen transparansi suku bunga dasar kredit. Nah, di sini kita mengkompilasi dan membandingkan suku bunga dasar kredit dari seluruh bank. Jadi bukan suku bunga kredit ya, suku bunga dasar kredit yang jadi acuan bank untuk menentukan nanti suku bunga kreditnya. Nah dengan begitu Sobat Rupiah bisa lihat-lihat nih, bisa pilah-pilah yang mana sih bank yang lebih efisien, yang akan menguntungkan buat kita, yang lebih bersahabat. Itu tipsnya dari saya. Oke, jawabannya menarik banget ya dari Mbak Santi. Terima kasih Mbak Santi. Dan teman-teman kalau misalnya pasti pada penasaran dan masih mau tanya tentang financial planning misalnya di masa muda supaya nanti kebeli gitu rumahnya ya, bisa langsung temukan jawabannya di Majalah Bicara edisi 102, edisi 102. Bisa langsung download dengan pindai QR di layar atau juga klik link di deskripsi video YouTube ini ya. Di dalam Majalah Bicara edisi 102 ini juga ada artikel sejarah Aceh dan juga ada tips menghindari modus penipuan via QR Code. Jadi langsung aja di-download ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Santi atas kesempatan kali ini dan juga terima kasih teman-teman Sobat Rupiah yang sudah menyaksikan. Selamat siang, bye-bye.